Selamat datang kembali di Catatan Astral. Kali ini, Catatan Astral hadir kembali dengan membawakan sebuah kisah horor tentang sebuah keluarga yang ternyata bertetangga dengan arwah penghuni satu rumah yang sudah lama kosong. Seperti apa cerita seram ini? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Awal cerita saat Alvan telah lulus SMA, ia segera melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Namun, kampus yang Alvan tuju dan telah menerimanya berada di luar kota tempat tinggalnya. Setelah berunding dengan keluarganya, akhirnya ia mendapat sebuah keputusan dan solusi bahwa ia akan tinggal bersama pamannya yang tinggal di kota yang sama dengan tempat kuliahnya nanti, dan jarak dari rumah pamannya ke kampusnya itu cukup dekat. Jadi, ia dapat menghemat pengeluaran orang tuanya karena tidak perlu menyewa kamar kos selama ia kuliah di sana. Singkat cerita, ia mulai tinggal bersama pamannya dan mulai berkuliah di sana. Hari-hari pertamanya ia kuliah dijalani dengan gembira dan penuh rasa syukur karena dia bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Hari-hari di awal ia berkuliah, Alvan selalu pulang agak sore menjelang malam. Karena kegiatan di sana sangat padat. Untuk pulang dan pergi berkuliah, ia selalu menggunakan angkutan umum di sana. Karena saat itu ia belum memiliki sepeda motor untuk berangkat dan pulang kuliah. Suatu hari baru saja ia pulang dari kampus yang melewati sebuah rumah yang sebenarnya tidak jauh dari rumah pamannya. Saat itu ia pulang sudah agak malam karena kegiatan di kampusnya masih padat. Saat itu rumah yang dilewati Alvan cukup ramai dengan anak-anak muda seusianya. Rumah itu hanya terhalang oleh 3 rumah dan 1 kebun pisang dari rumah pamannya, dan agak menjorok ke dalam. Alvan juga melihat di antara mereka seperti mengerjakan tugas dengan buku-buku yang menumpuk seperti mahasiswa, layaknya dirinya. Saat itu ia hanya melintas dan tak menghampiri anak-anak muda itu. Keesokan harinya, ia pulang dari kampus saat hari masih sore. Ia kembali melintas di depan rumah itu, dan saat itu rumah yang ia lihat ramai malam kemari terlihat sepi dan kotor, seperti tak berpenghuni. Saat itu ia belum menyadari keanehan itu. Selang beberapa hari ia kembali pulang agak malam dan melewati rumah yang terlihat kumuh saat siang itu. Namun saat itu ia melihat rumah itu ramai seperti yang ia lihat beberapa hari sebelumnya. Orang-orangnya pun sama dengan pakaian dan kegiatan yang dilakukan di sana sama seperti waktu itu. Saat itu ia juga hanya melintas dan tak melakukan komunikasi langsung dengan orang-orang di sana. Singkat cerita, saat sampai di rumah pamannya, ia segera mandi dan bersiap untuk beristirahat. Namun, saat ia hendak tidur, ada banyak gangguan nyamuk di kamarnya dan ia merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya, ia izin keluar pada pamannya untuk pergi ke warung Pak Didi yang tidak jauh dari rumah pamannya itu untuk membeli obat nyamuk yang kebetulan persediaan di rumah pamannya itu sudah habis. Sang paman pun mengizinkan asal tidak terlalu lama dan menyuruhnya untuk langsung kembali pulang setelah membeli obat nyamuknya. Alvan pun pergi keluar dengan berjalan kaki menuju warung Pak Didi yang biasanya tutup di larut malam itu.
Warung Pak Didi berada di dekat persimpangan jalan dan Alvan akan melewati rumah dengan banyak anak muda itu untuk sampai ke warung Pak Didi. Saat ia melintasi rumah itu dengan anak-anak muda itu, terlihat suasana masih cukup ramai. Ia melintas di sana, namun ada seorang anak muda di sana yang melihatnya. Saat itu Alvan melempar senyuman sambil berkata permisi dengan sopan, sambil tetap melanjutkan langkahnya. Singkat cerita, Alvan tiba di warung Pak Didi dan membeli barang yang ia cari. Setelah barang yang ia cari ia dapatkan, ia bergegas kembali pulang untuk beristirahat. Di perjalanan pulang, ternyata suasana di rumah yang selalu ia perhatikan itu masih ramai. Di sana ada salah seorang dari rumah itu yang menyapa Alvan dan mengajaknya berkenalan. Alvan diajak masuk ke dalam rumah itu untuk bergabung dengan orang-orang di sana. Karena merasa tidak enak untuk menolak, akhirnya Alvan masuk dan bergabung bersama orang-orang di sana. Orang-orang di sana nampaknya sangat ramah. Baru saja Alvan berkenalan dengan orang-orang di sana, Alvan merasa cukup cepat akrab dengan mereka. Akhirnya Alvan tahu nama orang-orang di sana. Ada Tania, Bima, Nirma, Tio, dan Haris yang menyapa Alvan tadi. Alvan pun berbincang sedikit dengan 5 orang teman barunya itu dan juga bertanya tentang rumah itu. Ternyata rumah itu dikontrakan oleh pemiliknya dan disewa oleh mereka berlima. Alvan juga bertanya pada Haris apakah mereka berkuliah atau bekerja, dan ternyata kelima orang teman barunya Alvan itu berkuliah juga, menurut keterangan Haris. Suasana cukup hangat dengan masing-masing mereka juga sibuk dengan tugas-tugas kuliah mereka. Alvan mencoba sedikit melihat tugas apa yang mereka kerjakan. Singkat cerita, Alvan merasa sudah cukup lama di sana dan segera pamit pulang pada kelima teman barunya itu. Dan setelah itu Alvan pulang. Namun saat sampai di rumah pamannya sedikit menegur Alvan yang keluar rumah terlalu lama. Bahkan hingga 3 jam lamanya. Padahal besok ia harus kembali berkuliah. Alvan sedikit bingung karena saat ia keluar tadi, ia merasa tak lebih dari 20 menit. Termasuk saat ia berbincang tadi di rumah kontrakan itu. Segera ia melihat jam dan benar waktu sudah lewat dari jam 11 malam. Padahal ia berangkat ke warung tadi pukul 8 malam dan merasa tidak lama di luar tadi. Akhirnya ia meminta maaf pada pamannya tanpa memberitahu perasaannya tadi dan lanjut untuk tidur. Keesokan harinya, ia pulang di hari yang masih siang. Ia berniat akan main kembali dengan teman-teman barunya sekaligus tetangganya itu selepas maghrib. Akhirnya sehabis maghrib ia kembali menyambangi tetangganya itu. Dan benar keadaan di rumah kos itu ramai. Teman-teman barunya itu berkumpul di sana dengan kegiatan yang sama, yaitu masing-masing dari mereka sibuk mengerjakan tugas dari kampusnya. Saat itu Alvan melihat tugas mereka dan sedikit membantunya. Orang-orang di sana terlihat cukup sibuk dengan tugas-tugasnya itu. Akhirnya Alvan pun pamit pulang saat waktu di handphonenya saat itu menunjukkan pukul 9 malam. Singkat cerita, saat sampai di rumah pamannya, Alvan kena tegur lagi oleh pamannya karena pulang larut malam. Akhirnya Alvan berkata kalau ini belum larut malam, bahkan baru pukul 9. Namun sang paman menunjuk jam dindingnya yang sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan Alvan langsung mengecek jam di handphonenya. Dan ternyata benar saat itu sudah pukul 2 dini hari. Padahal 5 menit yang lalu ia melihat jam di rumah kos tadi baru pukul 9. Akhirnya ia bercerita tentang kejadian itu pada pamannya. Sang paman yang mendengar bahwa Alvan main di rumah kontrakan para pemuda dekat kebun pisang itu pun akhirnya bingung. Karena sang paman tidak tahu kalau rumah itu sudah dihuni lagi. Di tengah kebingungan pamannya itu, Alvan pamit ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, ia penasaran atas kejadian yang selalu terulang itu, di mana waktu terasa cepat saat ia bermain di rumah kontrakan temannya itu. Akhirnya, di malam itu, ia kembali untuk bermain di sana. Ia berangkat pukul 7 saat itu dan berencana hanya akan bermain sebentar untuk mengetahui apa yang terjadi padanya.
Sampailah ia di rumah itu. Dan orang-orang di sana sibuk mengerjakan tugas seperti biasanya. Di sana, ia lebih banyak diam untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Barulah ia sedikit menyadari ada keanehan di sana, di mana percakapan antar orang-orang di sana selalu sama, dan tugas yang mereka kerjakan juga selalu sama dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan pakaian yang mereka kenakan pun sama dengan hari kemarin. Gerak-gerik dan aktivitas lainnya pun sama. Saat itu, secara kebetulan Alvan melihat pamannya berjalan. Sepertinya pamannya itu akan pergi ke warung. Lantas ia pun memanggil-manggil pamannya itu, namun tak ada respon dari pamannya, walaupun ia sudah memanggilnya dengan kencang. Karena penasaran, ia pun menyusul langkah pamannya itu yang sudah agak jauh. Saat itu ia kembali memanggil dan akhirnya pamannya itu menengok ke arahnya. Ia sedikit bertanya kenapa tak menengok dari tadi, padahal ia sudah memanggilnya dengan kencang. Namun sang paman berdalih kalau ia baru mendengar panggilan Alvan saat itu dan langsung menengok. Dan ia tak mendengar panggilannya selain panggilan barusan. Aneh memang, pikir Alvan kala itu. Setelah pulang dari warung, setelah mengantar pamannya, tepat di depan rumah tempat ia sering main tadi, Alvan langsung berkata, "Nah paman, tadi Alvan main di sini," sambil menunjuk rumah itu. Dan saat itu juga Alvan kaget, karena rumah itu sepi, gelap, dan kumuh, seperti yang selalu ia lihat di siang hari. Barulah saat itu pamannya mengerti dan langsung menarik tangan Alvan dan bergegas pulang. Barulah saat sampai di rumah pamannya berkata dengan sedikit senyum, "Pantas saja kamu selalu pulang larut malam, karena selama ini kamu main sama hantu." Alvan kaget dan tak mengerti maksud pamannya. Lalu sang paman melanjutkan bicaranya. Beberapa bulan lalu, ada sekelompok anak muda yang menyewa rumah itu. Mereka semua masih berkuliah saat itu. Dan ada hal mengerikan terjadi di rumah itu, yaitu rumah itu terbakar malam hari saat semua penghuni sedang terlelap tidur dan tidak ada yang selamat dari mereka. Sudah banyak kejadian yang terjadi sama yang seperti kamu alami. Mendengar hal itu, Alvan menjadi merinding dan takut karena selama ini ia selalu bermain dengan hantu dan bertetangga dengan arwah. Terus dukung Cerita Astral agar cerita-cerita seram lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.